Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Rini, Bu Dewi, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ika Aliftiani, NIM 14014199129, nomor presensi 29. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai multimedia interaktif, game edukasi. Pada pembahasan kali ini akan terdapat 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian multimedia interaktif. Yang kedua, ada karakteristik dan komponen multimedia interaktif. Kemudian yang ketiga ada manfaat multimedia interaktif. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan multimedia interaktif. Dan yang kelima yaitu penerapan multimedia interaktif berupa game edukasi. Langsung saja pada yang pertama yaitu mengenai pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif berasal dari dua kata, yang pertama multimedia dan yang kedua yaitu interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media berbentuk format file yang berupa teks, grafik, audio, dan interaksi dan digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima pesan atau informasi. Sedangkan untuk interaktif berasal dari kata interaksi, yaitu hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Interaksi terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya aksi dan reaksi. Dari pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah berbagai media yang terintegrasi dan memungkinkan adanya suatu interaksi dari penggunanya, atau pengguna media tersebut saling melakukan aksi atau mempunyai timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua, karakteristik dan komponen multimedia interaksi. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik. Setiap produk pasti memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Begitu juga dengan multimedia pembelajaran. Apakah yang membedakan multimedia pembelajaran disebut multimedia interaktif atau tidak? Berikut ini merupakan karakteristik multimedia interaktif secara umum. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio atau audio dan foto. Untuk dapat dikatakan sebagai multimedia interaktif, setidaknya dalam program atau aplikasi tersebut menyajikan dua media. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bersifat interaktif, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna atau siswa. Kegiatan mengakomodasi respon ini terdiri dari kontrol pengguna untuk mengoperasikan multimedia interaktif serta respon feedback dari program. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa harus didampingi oleh orang lain. Pada praktiknya, dalam pembelajaran multimedia interaktif dirancang bersifat mandiri agar siswa dapat belajar secara lebih leluasa. Kemudian, komponen multimedia interaktif. Dalam membuat suatu multimedia interaktif dibutuhkan komponen yang dapat dijadikan dasar dalam memilih jenis media yang akan dikembangkan dalam program multimedia interaktif yang akan dibuat. Komponen-komponen tersebut ialah yang pertama yaitu teks. Teks merupakan bagian dari multimedia interaktif yang tidak boleh dilewatkan, karena teks membantu melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang tidak dapat didapatkan melalui tampilan gambar yang menarik. Kemudian ada audio atau suara. Suara merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pengguna dapat mendengar suara suatu kata dengan tepat. Kemudian ada video. Video memiliki karakteristik tingkat kebermaknaan yang paling tinggi dalam multimedia interaktif dibandingkan dengan media lainnya. Video yang berisi gambar gerak, yang dinamis mampu memberikan pengalaman baru bagi pengguna multimedia interaktif tersebut. Kemudian ada animasi. Animasi merupakan perubahan gambar satu ke gambar yang lainnya. Animasi menunjukkan sebuah seni dari gambar grafik yang menirukan gerakan dan juga berisikan penyamaran suara. Kemudian ada grafik. Grafik adalah medium berbasis visual. Seluruh gambar dua dimensi adalah grafik. Grafik dapat digunakan sebagai petunjuk, demonstrasi, keterangan, dan lain sebagainya.
Melalui penggunaan grafik, penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan mampu memberikan penguatan terhadap informasi yang penting. Kemudian yang terakhir ada interaktivitas. Menurut Rob Phillips, menjelaskan makna interaktif sebagai suatu proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan sumber belajar. Dalam konteks ini, sumber belajar yang dimaksud adalah bahan ajar berbasis komputer. Kemudian selanjutnya adalah manfaat multimedia interaktif. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran di sekolah adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Kemudian jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dapat meningkatkan sikap belajar siswa. Lanjut, kemudian kelebihan dan kekurangan dari multimedia interaktif. Kelebihan dari menggunakan multimedia interaktif adalah multimedia menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Sedangkan kekurangannya sendiri ialah hak cipta program yang menyebabkan program multimedia interaktif tidak seluruhnya bisa diakses secara bebas. Kemudian ekspektasi yang tinggi dari guru bahwa pembelajaran dengan komputer dapat meningkatkan prestasi belajar. Sementara hal ini tidak dapat terjadi begitu saja. Kemudian ada tingkat kompleksitas program yang tinggi bisa menjadi hambatan bagi pengguna. Dan yang terakhir yaitu kurang terstrukturnya informasi yang diperoleh dari multimedia interaktif. Kemudian materi selanjutnya mengenai penerapan multimedia interaktif akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.